Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao jalan-jalan di pasar kota Xiankong. Nah, di situ dia menemukan suatu barang yang menarik dan membuatnya kemudian menawar. Lalu ada permintaan dari si pedagang dan Yun Xiao di situ mengeluarkan kuali gunung dan sungai dan berniat untuk menyempurnakannya di tempat. Sontak hal itu memancing banyak ahli dari ras laut untuk berdatangan melihatnya. Lagi pula, pemandangan semacam itu memang sangat langka di antara ras laut. Maka semua orang mulai berkumpul dan melupakan urusan mereka sendiri. Sekarang kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 137. Sebelum kita melihat penyempurnaan yang dilakukan oleh Yun Xiao, kita akan beralih ke luar kota Xiankong. Di sana terjadi sebuah pertarungan kecil. Di antaranya ada seorang ahli yang cukup memukau dengan kemampuannya. Ahli itu berasal dari anggota klan ular darah, kategori ras laut kelas A. Seorang ahli katak ternyata menyinggungnya dan membuatnya marah. Oleh karena itu, anggota ras ular itu kemudian membakarnya dengan api kebanggaannya. Sebenarnya semua ini terjadi bukan tanpa alasan. Di antara mereka ada peri air. Sama seperti sebelumnya, peri air sedang mencari ahli dengan kemampuan api yang menarik baginya. Sayangnya, baik pemuda api ini pun tidak menarik baginya. Dan karena itu, peri air lalu meninggalkan mereka. Dan melihat peri air pergi, pemuda dari ras ular itu langsung mengejarnya. Mungkin karena Mosa tidak ada di sana, jadi pemuda dari ras ular itu berpikir untuk menangkap peri air. Memang peri air pada dasarnya sangat cantik, sehingga membuat banyak orang tertarik padanya. Dalam sekejap, peri air pun tiba di alun-alun kota. Keramaian yang ada di sana membuat peri air tertarik untuk melihat. Dan benar saja, di tengah kerumunan, kuali gunung dan sungai memancarkan puluhan ribu sinar cahaya. Ukiran gunung dan sungai di permukaannya bahkan tampak hidup. Di hadapan kuali itu, terlihat seorang pemuda berjubah putih bergerak dengan anggun. Run emas berputar di sekitarnya. Semua berterbangan seperti kupu-kupu, dan satu persatu masuk ke dalam kuali. Cahaya keemasan menyinari wajah pemuda itu. Wajahnya tampak tegas, alisnya tajam dan matanya sedalam samudera. Peri air tak mampu menahan keterkejutannya. Riak emosi muncul dari mata yang biasanya begitu tenang. Jelas sekali, pemuda pengendali dari kuali itu adalah Yun Xiao. Setiap gerakannya terlihat sempurna. Bahkan peri air menatapnya tanpa berkedip sedikit pun. Yun Xiao kini menggunakan teknik gelombang ilusi sutra surga. Itu adalah salah satu metode permurnian terbaik miliknya. Dengan kekuatannya yang telah pulih ke tingkat martial Soulfragen, setiap gerakannya menjadi semakin halus. Teknik itu menekankan kebebasan tanpa batas. Segel mengikuti hati, artefak disempurnakan dengan jiwa. Orang awam hanya melihat pertunjukan saja, tapi bagi Zhao Wenshan, semua itu tampak seperti wahyu. Setiap gerakan Yun Xiao selaras dengan Dao surgawi. Kekuatan tak terlihat mengalir dari setiap segel di tangannya. Semua itu bahkan sampai mengguncang jiwa Zhao Wenshan. Darahnya terasa mendidih, bahkan air matanya mengalir tanpa ia sadari.
Jika seseorang mendengar Dao di pagi hari, ia rela mati di malam hari. Itulah Dao yang dikejar setiap alkemis. Dan kini dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya segel terakhir pun jatuh. Kuali gunung dan sungai bergetar hebat, lalu meledak dengan suara yang nyaring. Seberkas cahaya melesat ke langit, dan dengan satu pikiran, Yun Xiao menarik kembali cahaya itu ke kuali. Artefak lalu berputar dan kembali ke telapak tangan Yun Xiao. Semua orang menahan nafas dan menatap ke langit. Cahaya itu perlahan memudar dan akhirnya sebuah pedang emas pun terlihat. Pedang itu tampak menyerap kekuatan langit dan bumi, lalu kemudian jatuh dengan kecepatan yang tinggi. Udara seakan terbelah. Pedang itu menancap ke tanah hingga gagangnya. Keheningan menyelimuti pasar. Penjual kini menatap pedang itu dengan mata membesar. Tubuhnya gemetar. Itu pedang untukku? Ya. Dan sekarang kerang salju ungu itu menjadi milikku, kata Yun Xiao dengan santai. Tanpa ragu, penjual itu lalu menyerahkan kerang dengan kedua tangannya. Silahkan tuan. Yun Xiao pun mengambilnya sambil tersenyum. Zhao Wenzhan akhirnya tersadar. Tatapannya pada Yun Xiao kini menjadi semakin rumit. Kagum, heran, dan tak percaya bercampur menjadi satu. Dia tahu teknik seperti ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan fokus pada satu jalur. Ini jelas adalah pemahaman Dao yang mendalam, luas, bahkan tak terukur. Tuan Muda Yun, keterampilanmu benar-benar luar biasa, kata Zhao Wenzhan memuji. Yun Xiao tersenyum ringan dan berkata, ini hanya sepele. Aku hanya fokus pada pemurnian artefak saja. Zhao Wenzhan terdiam. Jelas dia tahu bahwa itu adalah kerendahan hati. Kemudian Tetua Yan pun maju dan memberi hormat. Tuan Muda Yun, sungguh aku telah belajar banyak hari ini. Selamat atas perolehan kerang salju ungu Anda. Yun Xiao pun mengangguk. Sekarang aku akan kembali dulu. Aku perlu menyiapkan beberapa hal sebelum melanjutkannya. Tetua Yan pun mengangguk dan mempersilahkan. Zhao Wenzhan, dia juga tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yun, 10 hari lagi akan ada pameran harta. Jika Tuan Muda Yun membawa artefak tingkat 9, pasti itu akan menarik perhatian. Yun Xiao mengangguk dan berbalik. Dia hendak pergi. Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang. Kau tidak boleh pergi. Kerumunan pun terbelah, dan di ujungnya terlihat peri air. Gaun putihnya berkibar. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak dipenuhi kegugupan. Semua orang terdiam, terpikat oleh kecantikannya. Kenapa aku tak boleh pergi? Tanya Yun Xiao dengan tenang. Aku mencarimu selama ini. Api yang kau gunakan itu sangat kuat. Peri air tampak mencengkram salah satu ujung bajunya saat mengatakan itu. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, itu hanya api biasa. Setiap alkemis punya apinya sendiri. Peri air menggeleng dan berkata, tidak sama. Aku pernah melihat milik Zhao Wenzhan, tapi milikmu itu berbeda. Ia menatap Yun Xiao dalam-dalam. Setelah sekian lama, hanya kau yang mampu memicu reaksi dari dalam tubuhku. Tubuhmu? Yun Xiao mengernyitkan dahi. Peri air, apa kamu tertipu oleh manusia itu?
Tiba-tiba saja seorang pemuda dari ras ular berteriak dan dia turun dari langit. Dia kini tampak menatap Yun Xiao dengan senyuman yang kejam. "Peri air, apakah kamu berpikir bahwa orang inilah yang kamu cari? Dia hanyalah manusia rendahan." Mendengar itu, ekspresi Yun Xiao seketika berubah dingin. "Aku manusia, dan hilangkan kata rendahan itu." "Hah, sekali rendahan tetap rendahan," kata pemuda dari ras ular itu. Alis peri air berkerut. Untuk pertama kalinya, rasa jijik muncul di dalam hatinya. Seorang pemuda yang bahkan tidak menarik baginya, kini justru sesumbar. Lalu pemuda dari ras ular darah melangkah maju dengan percaya diri. "Aku adalah jenius dari klan ular darah. Tak ada yang mengendalikan api lebih baik dariku di 4 lautan. Hanya aku yang pantas melindungi putri." Dia menatap peri air dengan penuh keyakinan. Wajah peri air menjadi semakin dingin. Di saat yang sama, Fei Ming pun tiba di sana dan dia tampak tersenyum tipis. "Benarkah begitu? Kalau memang kau percaya dengan kemampuanmu, buktikan saja. Lagi pula, api manusia itu terlihat menarik bagiku." Pemuda dari klan ular darah itu tertegun. Senyumannya tampak dingin. Sementara itu, Yun Xiao melirik Fei Ming dengan tatapan dingin. Dia mengangkat tangannya dan satu jari terangkat penuh penghinaan. Pemuda dari klan ular itu menatap Yun Xiao dan berkata, "Aku tidak peduli siapa dirimu, rendahan. Ku beri waktu 3 detik untuk menghilang dari hadapanku. Kalau tidak, kau tidak akan mampu menanggung akibatnya." Yun Xiao terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya dia merasa tidak perlu mengatakan apapun. Dia hanya mengangkat jari tangannya dan menunjuk pemuda itu. Dengan santai dia berkata, "Tuan Wenshan, apakah aturan Pulau Xiankong melarang untuk membunuh belut bodoh seperti dia?" Zhao Wenshan tersenyum tipis dan berkata, "Jujur ini sedikit merepotkan. Pertarungan memang dilarang di alun-alun." Pemuda dari klan ular darah itu mencibir, "Hah, kau ingin berlindung di balik aturan? Aku tidak percaya kau akan tinggal di sini selamanya. Lihat saja, begitu kau melangkah keluar, kau akan mati." Zhao Wenshan tampak berpikir sejenak, lalu kemudian berkata, "Namun ada cara lain. Kalian berdua sama-sama pengguna api. Bagaimana kalau kalian menunjukkan kemampuan kalian? Kurasa itu tidak menjadi masalah. Bahkan kalau terjadi korban jiwa pun, kurasa itu ada di luar kendali." Mendengar itu, sang pemuda dari klan ular pun tertawa. "Hah, sungguh ide yang menarik." Tubuhnya seketika membesar dan api merah darah menyelimuti seluruh tubuhnya. Auranya melonjak dengan liar. Orang-orang di sekitar segera berkumpul. Banyak dari mereka yang mengenali identitas dari pemuda dari klan ular itu. Sementara Yun Xiao, dia tetap tenang. Dia berkata, "Tuan Wenshan, kalau tidak sengaja terjadi korban, tidak masalah bukan?" Zhao Wenshan sekali lagi menjawab, "Tidak masalah." Yun Xiao mengangguk dan kemudian mengangkat tangannya. Sebuah nyala api merah pucat muncul di ujung jari telunjuknya. Api itu tampak jernih, tenang, namun juga memancarkan tekanan yang mengerikan.
Pupil mata Zhao Wenzhan menyusut. Api itu bahkan lebih menakutkan daripada api yang ada di kuali sebelumnya. Bahkan, tatapan peri air pun langsung terfokus. Denyutan dalam tubuhnya menjadi semakin kuat ketika melihat api itu. Kini dia yakin 100% bahwa orang yang ia cari adalah Yun Xiao. Hah? Api apa ini? Pemuda dari klan ular darah kini langsung menyadari keanehannya. Sebagai pengguna api, dia kini merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan. Api bawaan miliknya bergetar hebat. Rasa takut merayap di dalam hatinya. Kini wajahnya tampak memucat. Dia sadar, dia telah menabrak lawan yang salah. Tunggu, tidak, tunggu. Dia lalu berbalik dan berniat melarikan diri. Tapi Yun Xiao dengan suara dingin berkata, "Roda badai api." Api kecil di ujung jarinya berputar, lalu membesar seketika dan melesat seperti roda raksasa. Boom! Api itu menghantam pemuda dari klan ular darah. Ledakannya mekar di udara seperti bunga api. Jeritan terdengar, namun hanya sesaat. Dan kemudian hening. Tidak ada tubuh ataupun jejak yang tertinggal. Hanya ada abu yang hilang tertiup angin. Kerumunan orang di sana membeku. Semuanya tercengang. Mereka mengira ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Tapi siapa sangka, satu gerakan saja sudah cukup untuk menghapus keberadaan dari lawan. Tatapan mereka pada Yun Xiao kini berubah menjadi ketakutan. Segala niat buruk, semuanya lenyap seketika. Sementara itu peri air melangkah maju. Wajahnya sedikit memerah dan nafasnya tampak tidak stabil. Li Yun Xiao, kau adalah orang yang kucari selama ini. Aku yakin itu. Tapi Yun Xiao menyipitkan mata dan berkata, "Maaf, aku tidak tertarik." Peri air pun tertegun. Untuk pertama kalinya, dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Melihat Yun Xiao yang hendak pergi, peri air menghentakkan kaki dan berseru, "Berhenti!" Yun Xiao mencibir, "Kenapa? Kau ingin menyerangku di tempat ini? Bukankah sudah dikatakan bahwa membunuh dilarang di sini?" Keringat dingin mengalir di dahi Zhao Wenzhan. Dia tahu, kalau dia ada di sana, maka dia hanya akan menjadi kambing hitam. Dengan segera, dia menelangkupkan tangan dan berkata, "Tuan Muda Yun Xiao, maafkan aku. Aku teringat ada urusan penting yang harus kuselesaikan. Maka, aku permisi dulu." Seakan menutup mata, Zhao Wenzhan pun meninggalkan tempat itu. Yun Xiao terdiam sejenak. Wajahnya menjadi gelap. Dalam hati dia mengumpat, "Dasar belut ini licin sekali." Lalu peri air sendiri kini melangkah mendekat. Tatapannya tampak tertuju pada Yun Xiao seorang. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Kebetulan aku juga punya urusan, maka aku akan pergi." Ruang di sekitarnya bergetar dan dalam sekejap Yun Xiao menghilang. "Li Yun Xiao, berhenti! Kau benar-benar menyebalkan!" Peri air menginjak tanah dengan kesal. Dia terus mengumpat tetapi tidak ada yang mendengar. Tatapan peri air beralih pada Fei Ming. "Kenapa kau tidak menghentikannya?" Wajah Fei Ming pun tampak kaku. "Putri, Anda tidak memerintahkan saya.
apakah aku perlu memberimu perintah? Aku sudah susah payah untuk menemukannya, dan sekarang kau malah membiarkan dia kabur. Peri air kini benar-benar marah. Fei Ming hanya bisa menundukkan kepala. Dia bahkan tidak tahu kesalahannya ada di mana, tetapi kini dia menjadi tumbal kemarahan peri air. Baiklah, hukuman matimu akan ditunda. Peri air berkata dengan suara dingin, dan hal itu membuat Fei Ming hampir muntah darah. Peri air berkata lagi, suasana hatiku sedang buruk, ikut denganku, dan kau tidak boleh melawan. Peri air tampak menatap Fei Ming dengan tajam. Akhirnya mereka berdua pun melangkah pergi, dan tak lama kemudian di atas laut terdengar suara ombak disertai jeritan panjang dari Fei Ming. Sementara itu, Yun Xiao tidak kembali ke ruang artefak yang disediakan oleh Zhao Wenzhan. Dia memilih salah satu ruang rahasia yang ada di pulau. Setelah memasang berbagai penghalang, Yun Xiao segera mengeluarkan kerang salju ungu. Tatapannya menjadi serius. Dia lalu membelahnya perlahan dengan sebuah pedang. Kerang itu pun kemudian terbuka. Cahaya kuning pucat mengalir keluar. Rasanya hangat dan lembut, dan hawa dingin di sekitar pun serasa dinetralkan. Wajah Yun Xiao berubah drastis. Ini energi spiritual. Sebuah bola energi perlahan melayang keluar. Yun Xiao meraihnya. Energi itu jinak, seperti marshmallow yang ada di tangan. Yun Xiao lalu menyerapnya ke dalam tubuh. Energi itu pun mengalir melalui meridiannya, lalu memasuki datian. Awalnya, semua berjalan dengan tenang. Tapi tiba-tiba, energi asal di dalam tubuh Yun Xiao bereaksi. Dua kekuatan itu pun bertabrakan. Ledakan terjadi di dalam datiannya. Yun Xiao sampai muntah darah. Wajahnya pucat. Rasa sakit menusuk dada. Kalau dibiarkan, datiannya bisa hancur. Yun Xiao segera membentuk segel, mengaktifkan teknik pemurnian tubuh tiran. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya saat ia berusaha menekan kekacauan itu. Sementara, di saat yang sama, di sisi lain, Zhao Wenzhan tiba di ruang rahasia yang lain. Dia membuka buku kuno yang berdebu. Tangannya gemetar saat dia membalik halaman itu. Dia berhenti, matanya membesar. Di halaman itu terdapat gambar kuali yang sama persis dengan milik Yun Xiao. Kuali gunung dan sungai. Dia membaca perlahan dan suaranya bergetar. Artefak tertinggi, tingkat transenden. Tubuhnya gemetar hebat. Gila, anak itu benar-benar memiliki artefak tingkat tertinggi. Zhao Wenzhan akhirnya mengerti mengapa penguasa pulau pertama berkata bahwa ini akan menjadi kesempatan yang sangat penting. Tanpa menutup buku, Zhao Wenzhan langsung bergegas pergi. Tujuannya adalah kediaman penguasa pulau pertama. Kembali ke sisi Yun Xiao. Saat ini, Yun Xiao sedang berada di ambang kehancuran. Di dalam datiannya, dua aliran energi saling bertabrakan tanpa henti. Keduanya saling berusaha melahap satu sama lain. Seluruh meridian dan tulangnya telah berubah menjadi emas. Dia mati-matian menahan kedua kekuatan itu. Andai saja, tanpa teknik penempaan tubuh tiran, Yun Xiao pasti sudah mati sejak tadi. Walau begitu,
Sekarang kondisinya tidak benar-benar baik, karena tubuh emasnya pun kini mulai retak. Setelah menahan gelombang demi gelombang benturan, tubuh Yun Xiao menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Keringat dingin benar-benar membasahi sekujur tubuh Yun Xiao. Tanpa ragu, dia membalikkan tangan kanannya. Lalu 24 mutiara bulan laut timur melayang keluar. Semuanya tersusun rapi di hadapan Yun Xiao, memancarkan cahaya lembut seperti cahaya bulan. Dalam sekejap, semua mutiara itu lalu membentuk formasi 24 jembatan cahaya bulan. Segel di tangan Yun Xiao perlahan berubah. Setiap gerakan berat namun presisi. Kekuatan mutiara itu ditarik perlahan dan dipadukan oleh segelnya. Tiba-tiba, cahaya dari ke-24 mutiara itu meledak lebih terang. Mereka terbang ke atas, membentuk lingkaran di atas kepala Yun Xiao, seolah bulan purnama turun ke dunia. Fenomena aneh pun lalu kemudian muncul. Suara ombak terdengar samar, langit malam laut terbentang. Air mata Putri Duyung berkilau dan berubah menjadi mutiara. Sebuah jembatan panjang membentang di langit, seperti pelangi di bawah sinar bulan. Yun Xiao membuka matanya lebar-lebar. Pupil matanya berubah, memantulkan cahaya bulan. Segala sesuatu yang ada di depannya kini tampak seperti mimpi, namun terasa begitu nyata. Apakah ini mengubah ilusi menjadi kenyataan? Pikiran Yun Xiao pun dipenuhi kebingungan. Lalu, rasa sakit kembali meledak dari dalam dadiannya. Dua energi itu kembali bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang menghantam tubuhnya tanpa henti. Darah kembali menyembur dari mulutnya. Dia tak punya waktu untuk berpikir. Dengan satu gerakan, dia mengangkat dua jari. Fenomena bulan itu perlahan turun, berubah menjadi aliran cahaya yang diserap ke dalam tubuhnya. Meridian Yun Xiao pun membengkak. Matanya berkilat liar. Dengan tubuh yang telah ditempa oleh ki mistik, Yun Xiao mampu mengubah energi itu menjadi ki vital yang murni. Seluruh kekuatan cahaya bulan pun lalu mengalir ke dalam dadiannya. Begitu kekuatan itu masuk, dua energi spiritual yang bertarung tiba-tiba berubah. Mereka perlahan mulai menyatu. Namun, penyatuan ini bukanlah kedamaian, melainkan ledakan yang lebih dahsyat. Yun Xiao kembali muntah darah. Kini, tiga kekuatan saling berputar di dalam dadiannya, membentuk pusaran seperti galaksi. Semua tampak tak terkendali dan mengamuk. Meridian, titik akupuntur, bahkan rongga tubuhnya kini mulai runtuh satu persatu. Wajah Yun Xiao dipenuhi kepahitan. Dia tahu kalau ini terus berlanjut, maka dia akan mati. Tahan, gunakan kekuatanku. Yao Long meraung dari dalam tubuh Yun Xiao. Dia mengerahkan seluruh kekuatan yang dia punya. Sisik naga pun mulai muncul di tubuh Yun Xiao. Tapi itu tidak cukup. Runtuhnya tubuh Yun Xiao tidak dapat dihentikan. Hampir semua dari 36 titik akupuntur utamanya telah hancur. Yun Xiao tertawa pelan. Sial, aku terlalu ceroboh. Tak kusangka jalur bela diri ini akan berakhir dengan cara begini. Di tengah kematian yang tampak begitu nyata, suasana hati Yun Xiao justru terasa begitu tenang.
Sebagai seseorang yang pernah mati sekali dan menjalani kehidupan kedua, Yun Xiao kini bahkan tidak takut mati. "Jangan menyerah, bodoh. Kau sudah berkali-kali berada di ambang kematian, tapi sampai hari ini kau tetap hidup," Yao Long meraung. Tapi Yun Xiao menggelengkan kepala dengan lemah. Sayangnya, kali ini berbeda. Dulu, semua serangan berasal dari luar, dan aku bisa melawannya. Tapi sekarang, sumber kekuatanku sendiri yang hancur. Bagaimana caraku untuk bertahan? Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba sebuah inspirasi muncul. Di dalam pusaran energi datiannya, sesuatu perlahan terbentuk. Itu adalah sebuah jembatan yang tampak samar. Ini fenomena tubuh dewa? Yun Xiao tertegun. Dia akhirnya teringat. Sejak tubuh dewa bulan terang miliknya menunjukkan tanda-tanda yang aneh, dia belum sempat menelitinya lagi. Dan kini, saat dia berada di ambang kematian, justru dia melihat tanda itu dengan sangat jelas. Jika ini jembatan, maka seharusnya bisa menghubungkan sesuatu. Dengan sisa kesadarannya, Yun Xiao pun melangkah. Begitu kakinya menyentuh jembatan, dunia seketika berubah. Sebuah kekuatan tak terbayangkan mengalir dari segala arah. Semuanya langsung menuju ke dalam kesadarannya. Bum. Kepala Yun Xiao seolah meledak. Cahaya ungu menyembur di antara alisnya, menembus ruang rahasia dan kemudian melesat ke langit luas di luar pulau. Bahkan dengan ketahanan seperti dirinya, Yun Xiao tak mampu menahan ceritanya sendiri. Wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit. Kekuatan asal di dalam tubuhnya mengamuk seperti badai. Beberapa saat kemudian, akhirnya kekacauan itu pun mereda. Yun Xiao menggertakkan gigi dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi cahaya di matanya kini justru semakin terang. Sebuah kekuatan tumbuh di antara alisnya. Lalu kemudian mengalir ke seluruh tubuh dan memperbaiki daging, tulang, serta meridiannya yang telah hancur. Jadi, ini rahasia tubuh dewa. Yun Xiao tersenyum tipis. Pemahaman melintas di matanya. Tanpa membuang waktu, dia menenangkan diri, membentuk segel dengan satu tangan, lalu kembali duduk bersila. Tubuhnya yang hampir hancur, kini mulai pulih sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, di sebuah halaman sederhana di Pulau Xiankong, penguasa pulau pertama tiba-tiba membuka mata. Tatapannya menembus kehampaan, seolah dia melihat cahaya ungu yang baru saja melesat naik. Menarik. Zhao Wenzhan yang juga ada di sana bertanya, "Tuan, ada apa?" Zhao Wenzhan sendiri baru saja melapor tentang kuali gunung dan sungai milik Yun Xiao, namun tidak mendapatkan tanggapan apapun. Setelah hening sejenak, kemudian penguasa pulau akhirnya bicara. "Tak kusangka, ada seseorang di pulau ini yang telah membuka kekuatan 8 gerbang. Pergilah dan temukan dia." Kekuatan 8 gerbang? Zhao Wenzhan mengernyitkan dahi. Jelas dia tidak mengerti. Lalu, penguasa pulau pertama menjelaskan dengan perlahan. 8 gerbang adalah 8 titik pamungkas dari tubuh jasmani. Begitu terbuka, kekuatan yang tak terbayangkan pun terlepas.
Satu pukulannya saja dapat meruntuhkan langit, dan satu tendangannya dapat mengguncang bumi. Tubuh dewa yang sejati lahir dari 8 gerbang itu. Puncak dari jalur fisik adalah membuka ke-8 gerbang itu dan menyempurnakan tubuh serta menembus batas dunia dan mengintip alam abadi. Zhao Wenzhan tersentak. Mengintip alam abadi hanya dengan melatih tubuh? Penguasa pulau pertama tertawa pelan. Penguasa bela diri terkuat manusia. Bukankah dia juga menempuh jalur itu? Dengan satu pukulan dia hampir menyentuh keabadian. Orang itu setidaknya telah membuka satu gerbang. Jika bukan tubuh dewa, maka dia pasti memiliki teknik pemurnian tubuh tingkat tertinggi. Kamu tidak boleh meremehkannya. Jelas yang dimaksud oleh penguasa pulau pertama adalah Ao Changkong. Dan kali ini ada orang yang mengikuti jejaknya. Zhao Wenzhan terdiam, hatinya terguncang. Selama ini kita mengejar Datian dan Meridian. Ternyata tubuh itu sendiri adalah harta terbesar. Penguasa pulau pertama tersenyum. Semua jalan menuju satu tujuan yang sama. Namun, jalur tubuh memiliki jalan yang lebih sulit. Di zaman kuno, ada banyak ras yang memilihnya. Tapi pada akhirnya mereka punah. Manusia sendiri memilih jalan yang lebih mudah dengan mengembangkan Datian serta Meridian. Zhao Wenzhan lalu mengangguk perlahan. Kalau orang itu ada di pulau ini, pasti dia bisa ditemukan. Zhao Wenzhan tampak ragu sejenak lalu bertanya, "Tapi mengapa Tuan ingin saya mencarinya?" Dari balik layar Gio itu, sosok laki-laki itu tampak mengangkat kepalanya. Senyum aneh muncul di wajah itu, dan air liur tampak menetes dari sudut bibirnya. Dia menjilatnya perlahan dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu. Temukan saja dia dan bawalah padaku." Zhao Wenzhan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak berani bertanya lebih jauh. Dia berkata, "Tapi Tuan, Li Yunxiao memiliki artefak tingkat tertinggi. Apakah itu akan menjadi masalah?" Penguasa pulau pertama terdiam sejenak dan berkata, "Kemunculan artefak tingkat tertinggi memang di luar dugaan. Tapi itu tidak masalah. Energi yang terkumpul kali ini sudah lebih dari cukup. Bahkan tanpa artefak itu pun semuanya tetap tercukupi." Zhao Wenzhan terkejut. Dia mulai menantikan pertemuan harta yang akan datang. Kemudian dia teringat sesuatu. Oh benar, luka Ah Jian cukup parah. Bagaimana keadaannya? Penguasa pulau pertama menjawab, "Aku sudah menanganinya. Sekarang fokus saja pada tugasmu." "Baik, Tuan," kata Zhao Wenzhan yang kemudian melangkah pergi. Sementara itu di dalam ruang, penguasa pulau pertama tertawa pelan. Lidahnya menjilat bibir dengan ragus. Artefak tingkat tertinggi, alkemis tingkat 9, garis keturunan naga, dan putri kaisar laut. Semuanya ada di sini. Sungguh ini adalah kesempatan dari surga. Gunung Guangyuan akhirnya akan bangkit lagi. Tawanya rendah bergema di dalam kegelapan. Di ruang rahasia Pulau Xiankong, Yunxiao membuka salah satu dari 8 gerbang. Ya, seperti itulah.
Lautan kekuatan langsung mengalir ke dalam seluruh tubuhnya dan memperbaiki luka-lukanya dan menekannya dalam sekejap. 3 kekuatan di dalam datiannya kini telah menyatu perlahan dan menjadi stabil. Alirannya tenang, luas, dan seolah tak terbatas. 8 gerbang sendiri adalah gerbang pembuka, istirahat, kehidupan, kematian, kejutan, cedera, berhenti, dan pandangan. Kesemua gerbang itu juga dikenal sebagai gerbang kedatangan dewa. Begitu ke-8 gerbang terbuka, seseorang akan melangkah maju menuju alam dewa. Baru saat itu Yun Xiao menyadari keterbatasan dari teknik penempaan tubuh tiran yang ia dapatkan. Teknik itu hanya mampu membuka 7 lautan cakra dan merangsang kekuatan fisiknya. Bagian terpentingnya adalah mengaktifkan kekuatan ke-8 gerbang terdalam yang tidak pernah ia dapatkan. Yun Xiao tidak tahu apakah ada bagian kedua dari teknik ini. Namun, untuk saat ini, semua itu tidak lagi penting. Kekuatan cahaya bulan dari tubuh Dewa Bulan Terang ternyata bersumber dari ke-8 gerbang itu. Saat Yun Xiao melangkah di atas jembatan cahaya, dia langsung memahami hakikatnya. 24 jembatan cahaya bulan sebenarnya berfungsi untuk membuka jalur di sisi lain tubuh dan mengarahkan seseorang menuju kesucian melalui pembukaan 8 gerbang. Kini, gerbang pembuka pertamanya telah aktif. Tubuh fisiknya mengalami perubahan kualitatif. Tanpa menggunakan energi asal sekalipun, Yun Xiao bahkan mampu menandingi kekuatan dari seorang martial Sovragen. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh Ao Changkong. Yun Xiao tampak mengepalkan tangan. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan membentuk pusaran seperti nebula yang berputar di sekitar tinjunya. Tak lama kemudian, cahaya keemasan samar memancar dari tubuhnya. Kekuatan hukum mulai mengalir perlahan di setiap bagian tubuhnya. Saat menerobos gerbang tadi, kultivasi Yun Xiao pun ikut melonjak. Dia melampaui bintang 2 dan memasuki bintang 3. Namun, terobosan semacam ini tidak lagi berarti bagi Yun Xiao. Pemahamannya terhadap hukum langit dan bumi telah mencapai batas puncak ranah bela diri. Selama dia terus mengumpulkan energi asal, peningkatannya hanyalah bicara waktu. Yun Xiao memeriksa kondisi datiannya. Kini, kedua aliran kekuatan, yaitu energi spiritual dan kekuatan fenomena tubuh dewa, telah menyatu sepenuhnya. Yun Xiao membentuk segel tangan dan membuat energi itu beredar di seluruh tubuh dan kembali ke pusatnya. Aku tidak menyangka, aku menemukan cara untuk meningkatkan energi spiritualku. Gumam Yun Xiao dengan mata berbinar. Jika aku menemukan kerang salju ungu yang telah menyerap kekuatan spiritual dalam jumlah besar, bukankah energi itu bisa menjadi tak terbatas? Hei, apa kau masih belum cukup? Yao Long tiba-tiba berteriak marah saat mendengar argumen Yun Xiao. Dia berkata lagi, barusan siapa yang tergeletak seperti anjing sekarat dan menunggu kematian? Kau baru saja selamat dan sekarang kau ingin mencari mati lagi. Apa kau sudah gila? Yun Xiao menyipitkan mata dan tersenyum tipis. Sekali berhasil, berikutnya akan jauh lebih mudah. Aku sudah memahami garis besarnya. Selama asupannya dikendalikan, resikonya bisa ditekan. Yun Xiao menjilat bibirnya. Jelas dia bersemangat dengan peningkatan kekuatannya. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah. Pembatas yang ia pasang di ruang rahasia tiba-tiba hancur. Ledakan menggema dan kekuatan penghancur turun dari langit.
meremukkan ruang rahasia beserta seluruh batasannya. Lalu kekuatan itu menghantam tepat ke arah Yun Xiao. Kilatan dingin melintas di matanya. Busur petir muncul di tubuhnya dan dalam sekejap, Yun Xiao menggunakan gerakan pelarian petir dan berpindah sejauh ratusan meter. Ledakan menggema. Ruang rahasia itu hancur berkeping-keping. Namun, kendali kekuatan lawan sangat presisi. Ledakan hanya menghancurkan ruang tanpa merusak bangunan di sekitarnya. Yun Xiao kini berdiri dan menatap langit dengan ekspresi dingin. Dua sosok perlahan muncul di kejauhan. "Oh, aku tidak menyangka ada manusia yang mampu mengintip rahasia 8 gerbang. Apakah kau memiliki tubuh dewa bawaan? Atau kau mengembangkan teknik penempaan tubuh tingkat dewa?" kata salah satu sosok itu. Sementara sosok yang lain justru terkejut dan berseru, "Tuan muda Yun Xiao? Jadi kamu yang membuka cahaya 8 gerbang?" Kedua sosok itu turun ke hadapan Yun Xiao. Yang terkejut tentu adalah Zhao Wenzhan. Sementara yang lain adalah seorang laki-laki dengan tanduk di kepala, tubuh berwarna perak, dan wajah dingin tanpa emosi. Dia adalah ras laut. Sosok itu lalu kemudian bertanya, "Wenzhan, kau mengenalnya?" Keterkejutan Zhao Wenzhan kini justru terlihat semakin dalam. Tubuhnya bahkan gemetar. Zhao Wenzhan menyadari bahwa dirinya semakin tidak mampu menilai Yun Xiao. Pemuda itu terasa semakin menakutkan setiap dia bernafas. Yun Xiao adalah seorang alkemis tingkat 9. Kultivasinya di tingkat martial Sovereign. Dia juga adalah pemilik artefak mistik tingkat tertinggi. Dan kini dia telah membuka salah satu dari 8 gerbang tubuh ilahi. Yang paling menakutkan, usianya bahkan belum genap 20 tahun. "Oh dewa, apakah ini nyata?" pikir Zhao Wenzhan. Dia tampak menggelengkan kepala lemah, dan bahkan dia tak berani membayangkan semua pencapaian itu ada dalam diri satu orang yang sama. Keberadaannya benar-benar mengerikan. "Wenzhan, ada apa?" Ahli ras laut itu tampak menyadari kejanggalan pada Zhao Wenzhan. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Wajah Zhao Wenzhan memucat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. "Saya baik-baik saja. Dan saya mengenalnya, Tuan. Mohon untuk tidak bertindak gegabah. Tolong biarkan saya bicara dengannya." Ahli ras laut itu mengangguk. Sebaiknya memang tidak menggunakan kekerasan di pulau ini. Pulau Xiankong kita selalu menjunjung keramahan. Setelah itu, Zhao Wenzhan menoleh ke arah Yun Xiao. Ekspresinya tampak rumit. "Aku sungguh tidak menyangka orang yang telah membuka salah satu dari 8 gerbang tubuh dewa ternyata adalah Tuan muda Yun Xiao. Sungguh benar kata pepatah, di sungai Yangtze, generasi baru akan menggantikan yang lama." Yun Xiao mendengus. Sejak kapan Tuan Wenzhan menjadi begitu sentimental? Kalau tadi aku tidak bergerak cepat, bukankah aku sudah mati di tangan makhluk laut itu? Begitu mendengar dirinya disebut makhluk laut, wajah ahli ras laut itu seketika menjadi gelap. Cahaya kemarahan berkilat di matanya. Zhao Wenzhan segera melangkah maju dan menahannya agar tidak bertindak gegabah. Tuan ini adalah penguasa pulau keempat dari Pulau Xiankong, Tuan Jiu Tian.
Zhao Wenzhan mengatakannya dengan cepat, berharap itu mampu meredam suasana. Tapi tatapan Yun Xiao tetap dingin. Aku sudah membaca aturan Pulau Xiankong. Katanya tidak boleh membunuh sembarangan. Tapi tampaknya penguasa pulau boleh bertindak sesuka hati. Sungguh aturan yang menarik. Zhao Wenzhan tampak canggung. Tuan Muda Yun Xiao, ini sungguh salah paham. Kami datang atas perintah penguasa pulau pertama untuk mencari orang yang telah membuka 8 gerbang. Kami tidak menyangka kalau itu adalah Tuan Muda Yun Xiao. Aku juga merasakan pembatas di ruang rahasia itu. Tanpa bantuan dari Tuan Jiu Tian, aku tidak akan bisa menemukanmu tepat waktu. Tapi kalau aku tidak sempat menghindar, bukankah aku sudah mati sia-sia? Yun Xiao memotongnya dengan suara dingin. Jiu Tian mendengus. Kalau kau bahkan tak bisa menahan satu seranganku, maka 8 gerbang tubuh dewa itu tidak lebih dari omong kosong. Tatapan Yun Xiao seketika menjadi dingin. Udara di sekitarnya pun ikut terasa dingin. Dia tertawa pelan penuh dengan kemarahan. Bagus, hanya karena ucapanmu itu. Kalau hari ini aku tidak memukulmu sampai mati, aku akan menulis namaku terbalik. Suara Yun Xiao terdengar rendah namun tajam. Bajingan arogan. Aura Jiu Tian meledak. Tekanan mengerikan langsung menyapu sekitar. Bahkan tekanan itu memaksa Zhao Wenzhan mundur beberapa langkah. Energi brutal bergejolak dari tubuhnya. Dia jelas benar-benar tersulut amarah. Sebagai penguasa pulau keempat, belum pernah ada yang berani menantangnya seperti ini. Yun Xiao menyeringai. Kau bahkan menggunakan nama Jiu Tian. Itu saja sudah cukup membuktikan betapa dangkalnya pemahamanmu tentang langit dan bumi. Jiu Tian merujuk pada 9 surga atau alam dari Martial Sovereign. Karena itu Yun Xiao pun mengejeknya. Zhao Wenzhan kini hanya bisa menghela nafas dalam hati. Dia tahu benar watak Jiu Tian. Sekali amarahnya meledak, tak ada yang bisa menghentikannya. Dia mulai menyesal telah membawa orang ini kemari. Bocah bodoh, kau bahkan tak pantas mengetahui arti namaku. Dengan senyum kejam, Jiu Tian melesat maju dan melemparkan pukulan ke arah Yun Xiao. Sungguh aku ingin melihat seberapa kuat manusia yang telah membuka 8 gerbang tubuh dewa. Mampukah kau menandingi tubuh ras lautku? Ledakan menggema. Pertarungan tak terhindarkan, dan kita akan lihat keseruan pertarungan itu di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.